Seringkali anggapan masyarakat apa? Terbalik kan? Iya. Nah, misalnya nih, aduh justru ada nih yang mau bunuh diri. Ya kalau gini mati aja deh. Jawabnya pamali, jangan ngomong-ngomongin Dosa. begitu, dosa tuh. Aduh, ingat orang Dan tua. sabar. Terus gimana dong? Orang butuh bantuan. Ngapain sih pakai bunuh diri itu kayak makin buat ngedrop sih. Karena dicerca dengan banyak cacian makian gitu kan. Percobaan bunuh diri itu bukan tergantung kuat atau lemahnya kepribadian seseorang. Iya, orang yang mencoba bunuh diri adalah Putih, ayo buka. Hai teman baik semuanya, halo my friends, Halo, kembali my lagi. friends. Kembali lagi di Jadi Show episode 10. wah, Kali ini spesial ya. Iya, spesial banget episodenya karena kita menyambut hari Suicide World Suicide Prevention Day. World Suicide Prevention Day. yang jatuh di tanggal 10 September nanti. Jadi episode spesial banget hari ini masih bersama aku Putri Wulan dari komunitas teman baik dan juga ada Dr. Ai. Halo Ada my friends. Kak Adan juga dari komunitas teman baik. Halo my friends. Iya. Ya. Dan acara ini sepenuhnya juga didukung oleh novel. Iya. Judulnya apa nih? Ini kita Judul- bahas apa oh nih? iya, karena menyambut soal World Suicide Prevention Day kali ini di episode 10 akan membahas soal suicidal tak hanya depresi. Nah, iya. Wah. Kira-kira kita sapa-sapa yang udah join dulu nih ya. Halo, siapa aja Udah nih? banyak banget nih Dok. Wow. Yang 5 menit tadi aja udah ada 5. Ayulisius, Dayu, Agus, Andrigun, langganan banget ini kakak Andrigun. Terima kasih sudah terus menyaksikan Jadi Gini. Terus banyak banget lah drama lucu, Geisha, ini ide ada bagus. Yola Andeswa. Iya, ada Widya Lestari juga gitu. Nanti HNRDD. iya ada Pak Nyoman Sudiasa juga. Ada yang komentar. Ada yang komentar juga. Kairunisa 150899 dokter. Dokter. Panjang banget deh itu. Panjang dokternya. Disapa dong, Dok. Oh iya. Terus saya panggilnya apa? Apa? Ada-ada aja nih. Oke, langsung aja kali kita mulai ya, Dok ya. Oke. Oke, jadi dalam episode ini mungkin teman-teman ada yang kurang paham nih soal kenapa sih mengangkat tema ini. Walaupun kita sedang menyambut Hari Suicide Prevention Day ini gitu loh. Hari pencegahan bunuh Bunuh diri diri. di Jadi dunia. apa sih yang menyebabkan suicidal atau apakah hanya orang-orang dengan depresi atau yang sehat pun juga bisa berpikiran seperti itu apa gimana? Iya, kalau suicide kan bunuh diri. Suicidal ya masih pikiran ya bunuh diri atau keinginan menyakiti diri kali ya, biar lebih luas ya. Nah, tipikalnya biasanya kalau kita ngomongin soal suicidal atau apa ya keinginan bunuh diri atau menyakiti diri, pasti orang akan berpikir wah itu depresi. Iya, Ya, pasti depresi. identik banget sama itu biasanya. Lalu kemudian cari tahu apa tuh penyebabnya, ya kan? Yang dimaksud apa penyebabnya itu biasanya apa masalahnya, ya kan? Kemudian orang berhenti sampai di situ. Oh, orang dia bunuh diri depresi karena masalah ekonomi. Gitu kan. Orang bunuh diri kemudian depresi karena apa ya? Ketidakharmonisan keluarga, ya kan dan sebagainya. Padahal sebenarnya soal bunuh diri itu ya atau pikiran bunuh diri itu sungguh sangat luas loh. Banyak hal yang kompleks ya di balik hal itu. Jadi tidak semudah itu sebenarnya untuk memahami suatu kondisi bunuh diri gitu sih, ya kan. Kemudian gitu ya di hari pencegahan bunuh diri gitu ya. Kita nggak tabu nih ngomongin soal bunuh diri, ya kan. Termasuk beberapa survivor itu membuka diri soal apa hal-hal yang pernah menimpa di diri mereka dengan harapan masyarakat nih lebih paham tentang apa yang terjadi nih, Iya. ya kan gitu. Nah teman-teman juga nanti yang stay tune di sini, stay tune nggak sih kalau Stay bahasanya di tune. radio kan begitu kan? Benar-benar stay tune. Kan live. Oh iya.
Enggak, maksudnya kalau di IG stay tune juga enggak ya kan oke aja gitu. udah. Oke. Nanti juga bisa nih ngobrol, tanya-tanya ya kan. Memang kelihatannya nggak relate ya sama sebagian besar orang ya soal bunuh diri. Bunuh diri kan jauh banget gitu kan. Tetapi bisa jadi nih teman-teman, keluarga ya kan, atau sebenarnya bukan bunuh diri tapi sudah menunjukkan tanda-tanda nih kerentanan percobaan bunuh diri. Nah, ini penting banget nih kita menyimak itu. Tapi kemudian ada yang bisa sharing dulu nggak nih? Ada yang pernah punya pikiran bunuh diri nggak? Di antara kita Di antara berdua kita maksudnya. berdua, Ada. Ada ya? Ada. Ada. Ardan gimana? Ya kalau keadaan dulu deh. Kebetulan kan saya ada itu bipolar disorder sama borderline personality disorder. Tapi lebih banyak keinginan tindakan yang saya lakukan itu self harm yang bukan untuk tujuan bunuh diri. Jadi upaya menyakiti diri. Upaya menyakiti diri tapi bukan untuk bunuh diri. Iya, tapi kadang-kadang seringkali berpikiran ingin bunuh diri. Akhirnya juga udah mati aja. Gitu. Iya, tapi ujung-ujungnya lebih ke self harm. Iya. Karena takut sih, masih ada perasaan takut. Uti, kalau misalnya nih ada kejadian begini kan, aduh aku pengen menyakiti diri nih, tapi nggak pengen mati. Yang ada muncul di pikiran kita tuh apa? Kalau aku sih ya kalut. Ya kayak dilema sih. Tapi kalau keadaan sih kan self harm tuh, melukai diri termasuk nggak sih self harm? Iya. Nah kalau aku takut sakit, jadi aku lebih kayak ke obat. Jadi apalah pokoknya minum obat berlebihan. Iya gitu. Karena kalau dari aku sendiri itu kan menyakiti diri ya, kita tahu. Iya, termasuk self harm juga sih, tapi caranya mungkin berbeda gitu karena aku emang takut darah, takut sakit gitu. Jadi aku mau yang benar-benar langsung blast gitu. Aku dilemanya itu sebelum aku melakukan. Jadi kalau Kak Dan kan tadi pas self harm gitu ada dilemanya. Nah, kalau aku justru dilemanya itu udah sebelum. Jadi aku ya udah deh, coba kayak tindakan gegabah gitu nggak sih jadinya. Jadi pikiran jadi lewat. Tindakan impulsif Iya. muncul di pikiran terus dilakukan. Iya gitu jadinya. Oke. Nah, hal-hal itu tadi gitu ya, yang ada di pikiran masyarakat itu sering kali nih yang saya lihat nih kalau di media sosial ada yang curhat ataukah ada yang share soal hal itu. Biasa komennya adalah lebay nih. Iya kan? Caper. Iya, caper, cari perhatian dan sebagainya. Malah ya kadang kayak ngapain sih pakai bunuh diri itu kayak makin buat ngedrop sih. Karena dicerca dengan banyak cacian makian gitu kan. Iya, caci maki itu nggak membatalkan keinginan bunuh diri ya. Iya. malah makin. Iya. Makin. Nah, ini yang tadi dirasakan sebenarnya adalah yang dinamakan non-suicidal self-injury. Jadi melukai diri tanpa keinginan bunuh diri. Ya. Ini bukan sesuatu yang cari perhatian. Ini bukan sesuatu yang lebay ya. Tapi itu juga suatu kondisi yang perlu mendapatkan bantuan. Umumnya hal ini terjadi pada orang-orang yang mengalami yang disebut borderline personality disorder, kan? Atau dalam bahasa Indonesia gangguan kepribadian ambang. Jadi feeling insecure, rasanya mau ditinggal, ya kan? Kemudian cepat berubah, ya. Tetapi mulai dari sejak kecil ataukah mulai remaja, ya kan? Sehingga menjadi bagian dari kepribadian gitu ya, kepribadian seseorang. Nah, ketika dia marah, emosi, ada luapan emosi, kemudian dia berusaha untuk melepaskan, merilis. Yang dia pelajari adalah dengan menyakiti diri. Ya kan? Kelihatannya tidak sesuatu yang fatal nih, misalnya keras tangan ya, berkali-kali. Bukan untuk intention untuk mati, tetapi untuk supaya lega gitu, rilis lega aja, ya kan, dan sebagainya. Tetapi kalau ini dibiarkan akan tambah lama tambah berat, makin sering dan tambah berat. Dan pada akhirnya ada juga penelitian menyatakan jatuhnya akan bunuh diri. Oh gitu dok. Jadi kalau dibiarkan. Kalau dibiarkan ya. Apa jadi, karena saking intensnya menyakiti diri atau karena
pas menyakiti diri itu belas aja udah. Ya, artinya apa yang dia lakukan lama-lama tidak cukup. Tambah lama tambah parah untuk merasakan kelegaan yang sama. Ya, tetapi kita pikir ya tentu kita nggak bisa dong membiarkan hal-hal seperti ini terjadi. Dia perlu cara yang baru, ya kan, cara yang baru sehingga ketika luapan emosi terjadi tidak sampai perlu menyakiti diri. Ada hal-hal lain yang bisa dilakukan gitu. Ya. Nah, ada juga sebenarnya kejadian-kejadian bunuh diri. Kenapa nih? Yang kita bicarakan gangguan depresi. Depresi itu kan ada tanda-tandanya ya. Misalnya nih hilang minat kegembiraan, yang tadinya suka olahraga atau suka berkesenian, suka kumpul-kumpul, tiba-tiba enggak, ya kan. Kemudian cepat lelah ya. Ya. Energinya menurun ya. Kemudian melo aja terus tuh kelihatan ya, sedih atau enggak bertenaga. Kemudian merasa masa depan suram, pesimis ya. Perubahan pola tidur, ada yang berlebihan atau malah kurang bisa tidur. Perubahan pola makan, ada yang jadi berlebihan makan atau malah nggak kepengen makan sama sekali. Salah satunya juga keinginan untuk menyakiti diri. Ya, memang sebagian besar peristiwa bunuh diri atau percobaan bunuh diri itu ada hubungannya dengan depresi, sebagian besar, tapi tidak semua. Tadi salah satunya kita bicarakan borderline personality disorder. Kemudian ada bipolar disorder. Jadi gangguan bipolar itu juga bisa mengalami keinginan bunuh diri. Tidak saja ketika dia fase depresi, tetapi pada fase manik juga. Bahkan ada penelitian mengatakan justru jalan yang dipilih itu ekstrim, menjatuhkan dari gedung, ya kan, kayak sesuatu yang luar biasa, sensasional, ya. Ada kecenderungan begitu, ya, dan tindakannya itu didorong ya. Artinya gini, penurunan moodnya kan jadi jauh ya. Kalau orang depresi kan dari mood normal turun nih depresi. Dia bayangkan nih dari manik tiba-tiba ngedropnya jauh banget kan. Nah itu yang mendorong justru keinginan bunuh diri itu menjadi besar. Atau juga ketika manik jadi merasa luar biasa dan sebagainya. Kemudian melakukan tindakan-tindakan ceroboh menyakiti diri. Oh jadi bisa juga ya. Bisa dalam juga. keadaan manik itu ya. Kemudian misalnya skizofrenia. Nah, kalau Ya, skizo gimana gangguan tuh? skizofrenia yang di stigma sebagai gila nih, stigma salah ya sebagai gila, itu misalnya karena halusinasi. Ngebayangin nggak kita suatu saat bangun tidur terus ada suara yang komentarin aja, begitu mau duduk, ngapain duduk, kamu kan ini, ya kan, dikomentarin terus, dikomentarin jelek-jelek, oh kamu tuh kan gagal dulu, ya kan, dan sebagainya. Tersakiti juga kan kita, atau didorong oleh rasa curiga, ya kan? Rasanya nih semua orang berkomplot nih pada kita, mau menyakiti kita, padahal orangnya biasa-biasa aja. Jadi sebelum saya disakiti, ya entah saya menyakiti orang atau ya udah mati aja lah daripada seperti itu. Jadi atau halusinasi dari pendengaran, jadi yang menyuruh dia, udah mati aja ya, dan sebagainya. Jadi bisa terjadi bunuh diri, ya. Itu atau sebenarnya juga mengalami tindakan impulsif seperti tadi, ya kan. Wah, luar biasa nih muncul. Nah, seperti itu juga bisa melakukan percobaan bunuh diri, ya. Tapi sebenarnya bunuh diri itu hal yang cukup unik ya, menarik kita bicarakan, menarik dibicarakan, bukan untuk dilakukan ya. Maksudnya supaya kita memahami sehingga suatu saat ketika hal-hal itu terjadi, kita nih bisa mencegahnya ya, ketika itu terjadi pada orang-orang terdekat kita. Itu nanti boleh tuh kita bicarain ya. Misalnya gini nih, angka yang tinggi nih bunuh diri itu pada usia berapa? 20 Ini ke atas. tebak-tebakan dulu ini. Iya, tebak-tebakan. 20 ke atas mungkin. 30 mungkin, 30-an. Pasang angka. Nah, iya ya. Saya ngomong di Bali ya. Oh, di Bali. Di Di Bali Bali doang. ini lansia. Oh, justru Lansia. lansia. Kan? Unik nih. Lansia dalam keadaan mereka mengidap depresi Sakit kronis. atau Dan kemungkinan depresi yang tidak tertangani. Oh, oke. Ya, itu unik kan, bahwa banyak orang merasa ya udahlah lansia kan mendekati tutup usia gitu. Nah, justru bunuh diri.
Iya kan. Kemudian sakit kronis, bukankah sekarang BPJS nanggung nih semua gangguan dan sebagainya. Itu artinya kemungkinan ya, karena abai nih soal kesehatan mental. Iya kan, jadi orang kencing manis diobati kencing manisnya saja, ya kan. Ya karena lansia jarang mengeluh, ya dipikir baik-baik saja dan sebagainya. Ketika itu dia putus asa, dia mengambil jalannya sendiri. Itu. Kemudian bunuh diri lebih sering terjadi apa? Wanita atau laki-laki? Kalau tebak-tebakan ya laki-laki. Laki-laki bunuh diri, benar? Aku wanita. Kalau wanita mungkin lebih ke self harm. Wanitanya percobaan bunuh diri lebih banyak. Oh, percobaan. Tetapi yang complete suicide ya, saya nggak nyebutnya successful suicide ya, complete suicide itu laki-laki. Oh, oke. Why? Nah itu nanti kita bahas. Oh, oke. Oh, Ya. banyak ternyata bahasan kita. Sabar, kan? semuanya sabar. Kita bahas. Ya ada keunikan-keunikan nih. Misalnya saat perang, kira-kira yang bunuh diri lebih banyak itu orang tentara apa sipil? Tentara. Waktu perang Sipil. masyarakat sipil lebih banyak. Sipil. Pada saat damai Aku ngejawab tentara. tentara lebih banyak. Oh, pada saat damainya tentara lebih banyak. Karena PTSD PTSD kayaknya. itu ya. Ya, pokoknya Ini unik tebak-tebakan lah, nih. unik, unik kan. Setting mind orang tuh beda, ya kan hal itu tuh. Jadi yang bahkan orang kelihatan baik-baik saja gitu ya, kayak kita lihat ya oke-oke aja, tiba-tiba melakukan tindakan itu mungkin karena didasarkan impulsif juga atau Iya, bisa aja, ya kan. Nah, itu hal-hal yang menarik kan, perlu dipikirkan tuh. Kenapa bisa begitu? Nah, ini ada pertanyaan nih, kayaknya nih. komen. Oh, Ada Komen. komen dok dari Boleh. Geisha EXO. dari atasnya dulu Yolandesha. Seru banget. Wah, ayo tonton terus. Oke, terima kasih. Bawahnya, Nah, Ti, lanjut nih, bawahnya, Ti. Geisha EXO ya. Hmm. Aku mengalihkan suicidal thought Tot. dengan self harm dan juga tato badan aku. Ketika dalam episode depresi ditato nggak sakit, tapi kalau udah pulih aku nggak mau ditato, sakit dong. Ya. Ya. Terus ada Bawahnya lanjutannya, tuh ada tuh. lanjutannya. Yang aku rasakan ketika pikiran itu muncul seperti ada dorongan negatif yang kuat dan hayalan bahwa bunuh diri atau self harm adalah hal yang nyaman. Nah itu gimana tuh dok? Ya, itulah kenyataan yang terjadi ya di diri Geisha ya. Ketika kita mengalami depresi, justru kita ingin menyakiti diri ya untuk mendapatkan rasa lega ya tadi ya. Syukur sekarang dialihkan ya, bukan gores-gores tangan, ya kan? Bukan sesuatu yang malah jadi tato, ya kan? Dan itu untuk sebuah kelegaan, ya itu lebih baik lah. Tapi berarti masih lebih baik karena Iya, bisa diarahkan, kan? Bisa diarahkan. Tapi dalam artian kadang-kadang beberapa orang tato nyesel gitu. iya Ya kan? yang Karena itu suatu tindakan sementara. Tapi nggak apa-apa itu kalau itu membantu ya kan dan sebagainya. Tapi pelan-pelan harus kemudian kita ubah dong. Nggak bisa dong nggak bisa selalu terus-terusan ketika kita kayak gitu. mengalami depresi kemudian depresi yang cukup berat kemudian kita tato ya kan. Alangkah menyenangkan kalau bikin tato juga dalam keadaan tidak tidak harus sedang kalut kan gitu loh. Itu. Saya mau nanya dok, kalau misalnya hubungan rasa sakit sama pas depresi, jadi ditato jadi nggak sakit, itu gimana dok hubungannya? Jadi kalau misalnya biasa aja, dia ditato sakit. Iya ya, menarik gitu. Tapi kalau depresi Padahal nggak sebenarnya sakit. kan teorinya adalah depresi itu penurunan, salah satunya adalah penurunan serotonin ya. Itu dia penghambat rasa nyeri. Jadi kalau penghambat rasa nyerinya menurun, tentu nyerinya bertambah hebat kan. Makanya banyak keluhan nyeri ya. Ya ini pasti ada dorongan yang lain dong. Nah, ya kan. Apakah kemudian, nah tadi kita bicarakan tuh tentang borderline personality disorder. Dia juga ada hubungannya misalnya dengan dopamin. Ya kan. Ketika ada peningkatan dopamin dalam waktu singkat ya, tetapi bukan psikotik ya. Dia masih bisa menilai realitas diri. Nah, kemudian jadi menurun tuh ambang nyerinya ya kan, atau memang itu keinginan ya kan. Nah dengan desire yang kuat, nah itu bisa terjadi. Tapi artinya kan kita nggak mau nih bereaksi terus seperti itu
Ya kan, masa mau setiap masalah terus wah udah ya kan dan sebagainya. Nah, kita mesti cari cara ya kan. Kita cari caranya ketika sudah baik sekarang ya kan. Mengantisipasi, kita latih diri kita ketika ada problem, permasalahan atau mood yang menurun, lalu apa yang bisa kita lakukan yang cukup membantu gitu. Ya, ada lagi tuh di bawah. Ada lagi nih dari Febri Aryan. Saya skizoafektif. Awal gejala yang saya alami adalah pikiran bunuh diri, Dok. Tapi saat ini sudah tidak seberapa ada perasaan bunuh diri. Tipsnya apa, Dok, untuk mengalihkan perasaan itu? Nah, untuk kita harus cari menghalaunya. tahu kan. Oke, skizoafektif ini karena gejala skizofrenianya, artinya halusinasinya, wahamnya, atau karena moodnya nih pada waktu itu depresi. Tentu halnya berbeda, ya kan. Yang pertama adalah seeking help, jadi minta pertolongan. Ketika kita punya, ya kan, mulai nih ide-ide seperti itu ungkapkan pada orang-orang terdekat kita dengan cukup jelas. Saya perlu dibantu nih, kok saya ada pemikiran begini, ya kan? Supaya orang juga menanggapinya dengan baik, ya kan. Nah, kemudian ya, kalau itu hal-hal itu terjadi, mulai tuh singkirkan hal-hal yang bisa nih, ya, membuat kita melakukan hal itu. Jadi kalau sudah mulai menyadari apalah pisau lah, selendang lah dan sebagainya itu disingkirkan sambil kita minta pertolongan kan hal itu. Kemudian ya karena kita memang sedang on terapi, kita konsultasikan apakah ada perubahan terapi atau obat yang perlu dilakukan ya kan? Sehingga lebih bisa tertangani. Nggak apa-apa kok sementara waktu kalau misalnya dosisnya meningkat sebentar ya kan, itu bukan sebuah kemunduran ya, itu sudah kemajuan, kita bisa mengantisipasi sebelum itu terjadi ya kan. Kalau kita telat kan bukankah akan lebih parah gitu ya. Dok, mungkin Kak Dan dulu. ini mungkin dijelasin sedikit, mungkin teman-teman ada yang belum tahu skizoafektif itu apa, Dok? Ya, skizoafektif kan kira-kira ada gejala skizofrenia ya. Jadi kesulitan menilai realitas ya, diri dan lingkungan. Jadi sulit membedakan mana pikiran kita, mana yang nyata gitu. Ya. Kemudian ada banyak gejalanya. Misalnya yang cukup sering terjadi adalah halusinasi. Jadi halu itu bukan pemikiran loh ya. Banyak kan dia di teman-teman, my friends sekalian tuh dikit-dikit halu. Kalau orang pengen belanja banyak halu nih ya kan. Ngerasa hebat dan sebagainya halu nih dan sebagainya. Enggak, halusinasi itu berhubungan dengan panca indera. Jadi panca inderanya baik, tetapi persepsinya kemudian saat menangkap hal itu ya, stimulus itu berubah. Misalnya nggak ada suara gitu ya, tapi kita dengar nih suara ngomentarin kita ya kan, atau penglihatan atau aroma ya kan, kita merasa kok bau ini sih padahal nggak ada ya kan, dan sebagainya. Bisa Kalau juga imajinasi sentuhan gimana? ya. Imajinasi Kan di pikiran. ya kan, itu secara nyata memang kita inginkan. Nah, kalau pikirannya yang salah ya tadi nih, ngerasa presiden, ya kan, ngerasa raja, ya kan, dan sebagainya itu delusi namanya. Jadi delu ya. Bukan Delu. halu ternyata. Gitu. Delu lo gitu. Salah ternyata my friends. Besok pakai delu bukan ya, halu. nah, hal itu terjadi bersamaan juga ada gangguan suasana perasaan. Ya, ada depresi atau gejala mania itu. Kalau itu terjadi berbarengan, bisa jadi namanya skizoafektif. Jadi tapi itu kayak kan label dicampur lah, ya. kan? Itu diagnosis, jangan hanya berpatokan pada hal itu. Gitu. Tapi itu juga perlu rangkulan dari keluarga itu sendiri kan Ya, sih. saya Itu yang pada pertanyaan berikutnya nih, quiz nih, siapa yang menang nih antara Uti dan Laksmi? Tadi sama-sama salah ya. sama-sama ada yang benar. Laksmi yang benar ya, ada beberapa. Oke. Apa Nih pertanyaan ini sebelum mulai nih. Teman-teman my friends di sini boleh nih sebelum saya kasih kunci jawaban ya. Nanti akan dapat gimmick serius nih, serius. Yang di Bali dapat kiriman nasi krip-krip ya dari Diskoria 88. Kapan lagi nih? Kalau yang di luar benar ya, itu akan dapat virgin coconut oil dari Rumah Berdaya. Mantap mantep banget. Tapi yang banget. segede ini, sekecil ya, kecil. Berapa mili? Itu Pokoknya medium, gini Dok. lah. Berapa? Ya ada medium. Medium. Oke. medium, ya. Bisa pakai macam-macam. Bisa pijit, bisa apa? Buat masak bisa ya? iya. Tumis-tumis enggak? Bisa sih, cuman ya terlalu mahal buat dimasak. Oh iya. Iya sih benar. Gitu. Pertanyaannya adalah
menurut kamu orang yang mencoba bunuh diri atau melakukan bunuh diri itu adalah orang-orang yang mempunyai kepribadian yang satu, berani, ya kan? Kuat ya, kuat, berani. Buktinya berani bunuh diri. Kan gak semua orang berani. Kedua atau B, itu tadi A. B adalah orang-orang yang punya kepribadian yang lemah, tidak kuat menghadapi masalah. Tidak keduanya. Nggak ada pilihannya ya. Uti, gimana Ti? Ini seperti jebakan Batman. Iya, betul. Saya lagi nunggu jawabannya my friends nih iya. sebelum saya jawab soal. Nanti di voting aja gimana dari nggak keadaan. bisa live IG voting nggak bisa. Oh, nggak Di bisa. endingnya. Ya, oh gitu ya. Kalau Gimana aku gimana? ini deh, aku milih yang ini deh, yang kuat deh. Yang kuat. Ya. Iya. Kuat deh, Sebenarnya gitu juga ya. aku pingin jawabannya yang lemah sih, cuman karena aku pikir ini jebakan Batman jadi yang kuat aja deh. Oke, tuh Pak Nyoman Sudiasa A katanya tuh. Oh, ada Kak Yunia juga jawabnya B. B A Ada orang kuat Kak Geisha A orang kuat yang, Yang cry for help. Ah. Kak Febri B. Oh, Yeah. imbang. Wah lumayan nih. Lumayan. Tadi AB. Tadi saya jawab tidak keduanya karena menurut saya itu tergantung situasi. Oh tergantung situasi. Iya. Boleh. Misalnya gimana tuh? Jadi kalau misalnya orang itu kepribadiannya kuat, benar tadi itu cry for help yang udah bener-bener oke deh gitu. Terus misalnya dia impulsif atau gimana terus langsung dilakukan. Tapi kalau yang lemah mungkin ya karena udah aduh aku tak berdaya banget nih, udah deh gitu. Wah, itu udah sampai ke alasan ya. Boleh nih kalau my friends-nya nggak cuma jawaban nih, alasan. Iya boleh. Kalau mau ada Ditunggu. Sayang loh kalau nggak keluar hadiahnya ya kan. Yang atas mau dibacain dulu. Meanwhile dari Kak Risti. Oke, sambil ini. Sambil nunggu ya. Iya. Ini ada dari Kak Risti, Dok. Saya kalau depresi juga jadi berhayal banyak ini itu yang buat jadi overthinking. Dalam keadaan itu saya jadi nggak berminat melakukan aktivitas dan jadi kadang tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah. Saya juga kadang kalau lagi gitu jadi ingat trauma-trauma masa kecil. Gimana ya Dok cara mengatasinya? Kadang capek karena kalau lagi gitu nggak minat makan, nggak minat tidur sampai berhari-hari. Ya. Nah itu kira-kira dari situ kita cukup paham ya arahnya memang ke gangguan depresi. Cuman kita nggak tahu nih apakah sudah mendapatkan bantuan atau pertolongan nih, ya kan? Tapi hal-hal tadi ya yang disebutkan ya ketika itu banyak pemikiran, ya kan? Biasanya yang negatif ya. Kemudian tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah, ya kan? Depresi nggak selalu hanya nangis doang loh. Nah, tetapi juga bisa jadi marah, mudah emosi, mudah tersinggung ya. Nah, mengatasinya gimana? Ya kita ekspresikan. Ya kan, ketidaknyamanan itu bisa ditulis, bisa diobrolkan, ya kan. Dengan diobrolkan itu kita merasa tuh bisa lebih dipahami, ya kan, dan sebagainya. Nah, ketika kita tahu itu hal-hal yang butuh bantuan, kita segera cari bantuan, ya kan. Cari orang terdekat, katakan nih, kayaknya saya butuh dibantu nih. Apa bantuan yang bisa dilakukan, ya? Misalnya membawa ke profesional kesehatan jiwa gitu, ya. Itu bisa dilakukan. Atau ya sementara distraksi, coba ya kan, lakukan atau lihat sesuatu hal yang berbeda, kegiatan ya kan, orang-orang tertentu yang bisa mengubah perasaan kita. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa juga. Gangguan depresi itu kan adalah sesuatu yang ada di otak kita. Ya kan dia memang membutuhkan bantuan ya. Dalam tahap tertentu juga membutuhkan obat dan itu it's okay ya kan. Itu natural juga, sesuatu orang yang mengalami gangguan kemudian mencari pengobatan kan natural banget. Iya betul. Ya, itu kita kembali ke jawabannya. Belum ada yang jawab lagi. Ada yang nanya. Bisa Dok, Kak, silahkan bertanya, maksudnya gimana? Ini berteman Kak baik. Nimas. Oke. Kak Nimasnya nanya, Dok kalau mau nanya langsung ke kolom komentar kah? Oh boleh, Ya, boleh banget. Langsung boleh, nggak apa-apa joinan aja. Iya, gitu. Oke, lanjut nih ada Kak Yunia. Dok, bagi tips orang tua saya lansia seperti depresi, suka menangis, ngigau, marah. Sering menangis kali ya? Nggak ada orang suka menangis. Ya? Oke. Saat ini orang tua saya lumpuh dan menghabiskan waktu dengan tidur pasca operasi. Gimana ya Dok? Wah, Makasih. nah ini seringkali orang tuh merasa itu hal yang wajar gitu. Oh dia kan lumpuh.
ya kan, udah lansia lumpuh, wajar dong kalau sedih. Enggak loh, wajar dong kalau depresi. Enggak begitu juga, enggak ada orang seseorang itu wajar mengalami hal itu. Itu adalah orang yang membutuhkan bantuan, sehingga bisa kok kemudian ya kan sambil kontrol ya kan untuk kelumpuhannya pastikan ke rumah sakit, nah, minta dikonsultasikan ya kan ke psikiater supaya mendapatkan penanganan. Sebab kalau depresinya dibiarkan, kesembuhan untuk fisiknya juga kan gimana? Misalnya orang lumpuh setelah diperbaiki perlu latihan, biasanya malas kan? Iya. Males loh ya, bukan keburu- malas loh, beda ya. Males tuh kan motivasi nggak ada. Oh iya. Iya udah kan? keburu kayak ya udah sih. Iya gitu. itu ya, jadi itu membutuhkan pengobatan sehingga ada motivasinya timbul kembali ya, bisa melihat hal-hal yang baik yang ada di sekitarnya gitu. Oke. Sebelum kelewatan nih, jawabannya udah banyak ya, abi-abi ya kan dan sebagainya nih ya. Sayang belum ada yang benar nih, bukan karena kita pelit ya, Wow. karena jawabannya adalah bukan A dan bukan B. Oh berarti Iya. keadaan benar dong. Ya aku dapat. Iya, ya, benar. Tapi nggak acik ya. Bukan A, bukan B. Karena apa? Percobaan bunuh diri itu bukan tergantung kuat atau lemahnya kepribadian seseorang. Iya, orang yang mencoba bunuh diri adalah tadi ini yang paling mendekati, adalah orang yang butuh pertolongan. Gitu, nggak ada hubungannya sama kuat ininya. Tadi Betul, siapa betul. yang jawab ya? Geisha So. Wah, itu nanti dapat ya. Dapat VCO ya. PCO. Wah, selamat, Oke. selamat. Gitu, curang ya sih kunci jawabannya, bukan A bukan B gitu ya. Ya itu Iya. cuma Badminton tadi udah. Oke. Ini akhirnya nanya nih dok si Kak Nimas. Mhm. Dok mau tanya, saya kan ngerantau. Terus kalau di rumah lama emosi kayak nggak stabil. Kadang tiba-tiba marah-marah ke orang-orang rumah tanpa alasan yang jelas dan permasalahan kecil. Apa itu karena inner child ataukah karena depresi tadi dok? Wah, iya. Inner child bukan suatu diagnosis gangguan jiwa ya. Itu suatu isu atau permasalahan yang ada dalam diri. Tetapi itu kalau luka, ini maksudnya luka batin ya. Inner child itu yang terluka dibiarkan bisa menyebabkan sebuah kerentanan yang akhirnya bisa menjadi gangguan mental apapun. Salah satunya bisa aja depresi ya kan. Jadi baiknya misalnya sebelum mengalami itu, nah, kita menyadari ya, sebelum mengalami depresi kita menyadari dulu nih apa hal-hal yang bisa menyebabkan kita rentan jatuh ke sana. Salah satunya luka batin ini kita selesaikan dan sebagainya. Ada caranya. Ini kita sering mengulas itu ya di Zoom ya. Ya. Zoom tiap minggu malam ya kan. Malam besok Ada lagi. juga inner Iya. child, tapi hubungannya nanti apakah luka inner child kalau tidak ditangani itu bisa menyebabkan kita berulang kali jatuh dalam toxic relationship. Oh betul. Iya, misalnya ayahnya dulu cuekan, ya kan, abandon lah istilahnya pada anaknya. Lalu anaknya ini tumbuh dewasa. Begitu dia nyari jodoh, dia ketemu jodoh yang sama dengan ayahnya, serupa. Nah, sering kan begitu kan, kita menghindari yang begitu, ketemunya yang itu juga. Nah, bisa jadi karena luka batin itu, gitu ya. Oke, kita nanti ulas tuh tersendiri ya. Oke, ini ada lagi dok. Dari Kak Chan. Dok, request dong pembahasan Mesias Syndrome. Wow. Apa itu dok? Ada tuh, seringkali saya bilangnya hero syndrome tuh kan. Kita pengen menyelamatkan orang lain. Oh, menarik juga kan? itu nanti. Punya pacar, candu narkoba, ya kan, dianya sendiri nggak semangat untuk memulihkan dirinya, misalnya kan, atau apalah, ya kan, masalahnya. Kemudian kita pokoknya siap nih jadi martir, ya kan, pokoknya bisa nih saya ini dan sebagainya. Ya itu ada. Oke, itu. Oke, bakal ditampung nanti idenya. Iya, menarik sih untuk dibicarakan, ya kan. Ada dari Kak Stefan. Tapi biasanya kalau yang begitu masuknya di Zoom kali. Iya, bisa juga. Panjang soalnya ya. Iya. Ini dari Kak Stephanie Grace. Dok, saya pernah self harm, bahkan masih. Saya pingin buat speak up ke orang tua tapi berat buat ngomongnya. Jadi saya cuman ngomong ke teman-teman dekat. Itu gimana ya dok, buat bisa speak up ke orang tua? Nah, tergantung tujuannya buat apa untuk speak up. Untuk pertolongan atau untuk
Nah, kemudian kalau untuk pertolongan, apakah kita yakin orang tua kita akan paham dan mau membantu kita? Ya kan? Atau misalnya mau ngomong hal-hal itu loh yang membuat saya self harm nih, orang tua nih, sikap orang tua saya, boleh ya kan? Nah, seperti hal itu kita lakukan, tapi kita siap dulu dengan konsekuensi yang ada, ya kan? Ya, betul. Atau kalau kita sulit nih menjelaskan hal itu, misalnya kita bisa membantu, minta tolong ya ke profesional kesehatan mental, bisa psikiater, bisa psikolog klinis atau perawat jiwa. Nah, ajak konsultasi orang tua. Barengan datang gitu ya. Iya, jadi kita ngobrol di situ, jadi dibantu ya kan untuk berkomunikasi dengan baik ya. Tergantung sih caranya. Atau misalnya kalau memang rasanya ada juga kan kondisi keluarga yang kayaknya nggak mungkin nih dia bisa mengerti. Tapi masalah saya itu adalah dengan orang tua. Nah, misalnya saya dulu pernah disiksa nih sama orang tua ya kan dan sebagainya. Tapi kan ya, ada juga kultur bahwa kalau saya ngejelekin orang tua dosa nih ya kan dan sebagainya, nggak mau. Atau kita ngobrol atau konfrontasi ke orang tua malah jatuhnya bertengkar ya. Dia buat apa? Nah, bisa melakukan yang namanya empty chair ya kan, gestalt terapi. Jadi kita selesaikan permasalahan atau unfinished business itu tanpa kehadiran orang yang kita ajak berkonflik. Toh itu untuk penyembuhan diri kita ya, bukan buat orang lain. Jadi berubah nggak berubah orang tua, yang penting sayanya nih bisa jadi baik. Nah, itu yang penting. Ya sih, yang penting diri sendiri dulu kali ya, Dok. Iya, itu sih. Besok malam ada ya, Dok ya? Besok Iya, empty chair. Besok malam ada. Jangan lupa. pola-polanya. Atau yang sudah kelewatan nih, kalau yang sebelumnya tentang apa ya? Oh ya, Sebelumnya soal unfinished business untuk ini ini. stop bullying. Untuk Yang orang-orang minggu yang merasa dibully nih, ya kan? Nah, nggak bisa kan nyelesain itu langsung dengan orang yang dibully. Nah, itu ada rekamannya ya. Iya, di Spotify. Itu Di di podcast. Spotify, di Korea 88 itu ada tuh rekamannya. Jadi karena kalau Zoom itu sangat sensitif, kami nggak ini kan gambar, tapi suara, ya kan. Jadi bisa di Spotify, ya. Oke, lanjut. Ini ada dari Kak Ganes Rahma. Dok, bagaimana sih membedakan stres biasa, seolah-olah depresi, gejala depresi, dan benar-benar depresi? Terima kasih. Wah, itu membedakan itu sangat sulit. Oh, Dan kita tidak bisa mendiagnosa diri kita sendiri. Biasanya kan searching Google tuh. Nah, sepahit-pahitnya nih, kalau saya mengalami problem, bahkan saya yang psikiater tidak bisa mendiagnosa diri saya sendiri. Saya depresi apa enggak? Saya butuh orang lain. Iya kan? Jadi seperti itu. Dan untuk bisa seperti itu ada pendidikannya. Untuk menjadi psikolog klinis, psikiater, ya kan? Untuk kemudian kita bisa membedakan variasi yang cukup banyak tadi, ya kan? Membandingkannya ya dengan diri kita, ya kan? Kemudian mencari sumber-sumbernya, penyebabnya. Jangan cuma untuk diagnosis aja gitu. Nah, seringkali saya fokus pada klien saya, oke, diagnosisnya ada, tetapi apa sih sumber-sumbernya, apa yang bisa kita perbaiki, apa yang enggak, ya kan? Kemudian kita merencanakan arahnya akan kemana nih perbaikan-perbaikan yang kita inginkan. Kita diskusikan bersama dengan kliennya, ya. Jadi jangan self diagnosis, ya, seperti itu. Jadi jawabannya untuk Kak Ganes Rahma itu bisa langsung ke profesional ya. Oh iya. Kalau masih ragu, belum tentu juga kan depresi. Nah, gitu. Dan nggak mesti orang yang datang ke profesional kesehatan jiwa itu mesti mengalami gangguan. Enggak loh. Orang ke dokter gigi emang ada gangguan? Enggak juga kan. Cek juga bisa kontrol. Ya kan? Itu. Kemudian bisa tuh tes kepribadian, ya kan, mengetahui kapasitas mental. Itu jangan paradigmanya tuh kalau sakit baru berobat, enggak juga. Kita justru check up ketika masih sehat. Ya, apa sih kapasitas mental saya yang perlu diperbaiki nih? Ya, kan? Itu bisa dilakukan, ya. Oke, ini ada lagi dari berikutnya Kak nih. Vansa. Waktu awal kena GAD ada intrusive thought yang mengarah ke suicidal thought. Makanya buru-buru ke psikiater. Akhirnya lebih kalem otak dan pikiran. Kenapa bisa gitu ya? Nah, iya. Ini unik banget ya, kalau general anxiety disorder itu gangguan cemas menyeluruh ya. Biasanya orang cemas itu takut mati. Ya kan, takut mati. Bukan ingin mati. Ya kan? Takut ya malah ya. Iya, takut. Nah, kemudian pasti ada hal yang berbeda lagi nih, ya kan, dalam perkembangannya. Mungkin seringkali orang yang mengalami GAD juga
komorbiditas misalnya dengan hal-hal yang lain, ya kan? Misalnya ada obsesif kompulsif, ada pikiran berulang tentang sesuatu, ya kan? Ataukah depresi, itu juga cukup banyak, ya. Walaupun misalnya dominannya GAD, ya tentu perlu ditangani, ya kan? Syukurlah ya, Labi Vansa sudah mendapatkan pertolongan yang dia butuhkan, ya. Bisa nih sharing nih setelah itu bagaimana nih hasilnya, ya. Baik banget nih dulu, Kak, ya, semangat ya melanjutkan perjuangannya. Ya. Ini lanjut ada It's Safer. Dok, apa benar kalau dampak dari depresi berlebih bisa mempengaruhi kesakit tubuh yang lain seperti asam lambung, autoimun dan sakit kepala yang sering atau dan lain-lain? Iya tuh kita pernah bahas ya di episode berapa tuh? Psikosomatis ya? Iya. Jadi depresi nyeri-nyeri badan gitu, jangan-jangan psikosomatis. Iya, Itu bisa dilihat nih di YouTube-nya Diskoria 88 atau bisa juga di IGTV di akun saya, ya kan, GST Rai Wiguna, ada tuh judulnya nyeri-nyeri badan ternyata psikosomatis. Itu khas untuk 1 jam kita bahas tentang itu, kenapa bisa terjadi seperti itu, ya kan, ada tuh penjelasannya di otak kita, ya. Sebelum menjawab itu nih penting nih kita ngelanjutin supaya nggak hari kesehatan hari pencegahan ya bunuh diri sedunia ini terlewat, ya. Seperti tadi hal mitos ya, salah yang ada di masyarakat. Misalnya gini, benar atau salah nih, kalau tadi pertanyaan A dan B ya agak susah tuh, ya kan. Ini berikutnya nih masih berlaku ya. Yang kita pilih ya, kalau jawabannya banyak yang benar ya nggak semua dapat. Atau yang pertama benar, ya kan. Atau tergantung mood tuh. Jadi ketika ada teman yang mengalami masalah, ya kan, kayaknya menunjukkan gejala-gejala depresi nih, ya kan. Menanyakan atau mengajak dia bicara soal keinginan bunuh diri, ada apa enggak nih, kamu ada keinginan enggak menyakiti diri gitu. Itu bisa memicu orang jadi bunuh diri yang tadinya nggak ada keinginan terus jadi ada keinginan bunuh diri. Benar apa salah? Ini kita boleh jawab nggak? Nggak ya, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Kita nggak boleh jawab ya, oke. Atau sih yang di sini gimmick lah, jawab ya kan. Tapi yang salah. Yang salah ya. Udah ketahuan dong. Kalau ternyata jawabnya yang salah itu ternyata benar. Oke. Ada nggak tuh? Jadi benar atau salah nih? Kalau kita nih punya teman nih, misalnya Ardan ya, datang, kelihatannya kok sedih nih, moodnya kok berubah nih, ada problem nih, ya kan? Terus ya karena saya takut, saya tanya, kamu udah sampai ada keinginan bunuh diri nggak? Gitu. Ada anggapan nih bahwa kalau kita menanyakan begitu, bisa saja itu justru memicu keinginan bunuh diri. Ya kan? Ayo dijawab. Ayo. Udah ada jawab. Banyak jawabannya, bagus. Dari Kak Endri Gun benar. Kayak Kak Marlin benar. Kita udah dapat pemenangnya nih sepertinya. Kak Ganes salah, Pak Nyoman Sudiasa salah. Iya. Jadi gini. Soal bunuh diri ya. Justru ketika kita menanyakan atau membicarakan soal keinginan bunuh dirinya, itu justru kita sudah membantu untuk mencegah keinginan yang lebih serius. Ya, jadi yang jawab pertama salah adalah Ganes Rahma. Iya, selamat ya berarti. Setelah ini dicatat-catat ya, dihubungi lagi ya kan alamatnya ya. Oke. Iya, jadi itu justru nggak apa-apa kalaupun yang masih jawab benar dan sebagainya itu jawaban umumnya masyarakat. Ya kan, bahwa kita takut nih bertanya soal itu. Nanti jangan-jangan yang tadinya nggak ada keinginan terus malah jadi ada keinginan, ya kan? Justru ingat nih, kalau di luar ada online suicide prevention. Ada yang keinginan ini bisa telepon, ya kan? Orang kalau kita ajak tuh sekian menit ya, 15 menit, 20 menit, nah membicarakan soal keinginannya, ada apa sih kok kamu sampai ini, tanpa penghakiman loh ya, mendengarkan itu ya kan, tanpa membandingkan dengan masalah orang lain ya kan, benar-benar mendengarkan, menyimak ya, bisa empati, orang tuh bisa batal bunuh diri, gitu. Dia kan seeking for help, dan kita memberikan bantuan ya kan, telinga kita untuk dia mengekspresikan hal itu, ya kan. Nah itu sangat membantu. Jadi itu yang bisa kita lakukan.
Seringkali anggapan masyarakat apa? Terbalik kan? Iya. Nah, misalnya nih, aduh justru ada nih yang mengeluh bunuh diri. Kalau gini mati aja deh gitu. Jawabannya apa? Mali, jangan ngomong-ngomongin Dosa. begitu, dosa tuh. Aduh, ingat orang Dan tua. sabar. Terus gimana dong? Orang butuh bantuan, ya nggak usah deh gitu, ya kan? Nah, itu dia pendam sendiri. Batal nggak bunuh diri? Ya enggak. Ya kan? Cuman dia nggak ngomong aja. Ya keinginan itu masih ada. Hati-hati Iya. tuh. Yang penting adalah mengetahui tanda-tanda orang ingin bunuh diri. Nah, itu yang penting. Iya. Ya, dulu sih saya pernah share ya di poster edukasinya, bisa dicari. Mungkin kita akan reshare ya. Ada tanda-tanda bunuh diri. Misalnya, mulai nih kemas-kemas barang kesayangan mulai dikasihin ke teman-teman. Saya pernah tuh ada di fase itu. Nah, kan? Iya. Itu. Jadi yang dulu kan kayaknya dipegang aja komiknya nggak boleh tuh kan, misalnya. Atau barang koleksinya tiba-tiba dibagiin, ya kan. Nah itu ya. Kemudian ada perubahan perilaku, ya kan. Jadi nggak keluar rumah, ya kan. Murung dan sebagainya. Kemudian membicarakan kematian. Oh. Itu tanda-tanda. Justru kalau orang kan ada anggapan nih, saya nggak jadiin kuis lagi ya, hadiahnya udah habis ya. Adalah kalau orang ngomongin bunuh diri itu kayaknya nggak serius buat bunuh diri. Itu ada anggapan masyarakat seperti itu. Ya kan, karena orang yang mau bunuh diri serius itu biasanya nggak ngomong. Itu salah. Sebagian besar orang yang melakukan percobaan bunuh diri pernah menyatakan keinginannya bunuh diri pada orang-orang terdekat. Hanya saja kita yang tidak aware untuk merespon itu. Jadi besok-besok kalau ada yang begitu, kita dengerin, wah ada apa? Tanggapi dengannya. Ada apa? Sampai seperti itu. Jangan buru-buru menghakimi. Ingat loh, dosa itu. Iya benar itu dosa, tapi ketika kita mengungkapkan ada manfaatnya enggak? Ya, kalau enggak ya ngapain? Ya kan kita dengerin, ada apa? Oke deh kita omongin yuk, ya kan? Nah, supaya nggak kita melakukan tindakan yang buru-buru. Ada apa, problem apa, dan sebagainya. Kita ngajak bicara itu 20 menit. Ajak bicara atau juga bisa dengan mengalihkan dengan obrolan lain, bisa nggak sih, Dok? Kita perlu, ya kan? Ketika dia mau ngobrolkan itu, ada apa dong, kita share yuk. Ya, siapa tahu akan lebih ringan dan sebagainya. Sambil menghubungi orang-orang terdekat. Kalau ternyata sudah ada rencana, ya, sudah ada percobaan sebelumnya dan sebagainya. Jadi kita harus menganggap itu sesuatu hal yang serius. Banyak kan sekarang yang nunjukin nih menyakiti diri live. Iya. Ya kan, komentarnya sadis-sadis tuh. Dasar lebay, ayo kalau berani dan sebagainya. Ya kan, itu kita harus membentuk masyarakat yang lebih ramah loh terhadap kesehatan jiwa. Nggak seperti itu caranya. Ya. Itu juga orang-orang yang butuh bantuan. Seperti tadi kan saya bilang ada namanya menyakiti diri tanpa intensi untuk bunuh diri. Itu pun juga memerlukan bantuan. Ya. Itu. Oh, jangan lupa juga komunitas teman baik itu membuka hotline untuk curhat ya. Itu nomornya di 0813 3839 7993. Itu bisa di WhatsApp aja. Atau kalau ada yang lupa nomornya bisa ada di story-nya kok, udah ada hotline gitu. Atau di posannya juga ada tertera nomornya. Iya. Betul. Nah, artinya dengan upaya-upaya mandiri tadi kan, ngobrol ke teman dekat itu akan sangat baik. Tapi kalau itu tidak membantu, ya segera cari pertolongan. Ini adalah satu gangguan di otak loh, yang nyata ada ya. Nah, ketika itu dibantu dengan obat, jadi jangan pill shaming lah, jangan mempermalukan orang kalau sampai perlu minum obat. Itu bukan obat penenang, bukan narkoba ya, bukan obat tidur ya, tapi sesuatu yang dia butuhkan, sehingga keinginan bunuh diri itu juga akan berlalu ya. Itu jadi nanti kita promo juga ya, 1 menit aja nih kita luangkan diri kita untuk secara empati mendengarkan ya orang-orang yang mempunyai tanda-tanda seperti ini, akan sangat menyelamatkan mereka gitu ya. Wah, ada yang langsung ngetik nomornya. Bagus. Iya betul itu nomornya. Itu ya. Iya. Nah, itu hal-hal yang perlu dilakukan. Saya pikir di setiap kota akan ada ya online suicide prevention seperti itu, akan sangat membantu. Kalau di Indonesia ada juga Into the Light kan, Into the Light, khusus untuk pencegahan bunuh diri. Ya. Ya, itu sangat baik ya. Jadi hal-hal seperti ini apapun ya gangguannya, itu ada terapinya, ada pengobatannya. Apapun nih ya kan yang mendasari percobaan bunuh diri tadi gitu ya.
Ini ada share sedikit dari Kak Geisha Ya. EXO, Dok. Teman saya meninggal di 2018. Saya support dengan mendengarkan dan menemani dia, juga mengajak dia ke psikolog dan psikiater. Tapi malah melakukan percobaan bunuh diri dan akhirnya meninggal. Iya, berbalik itu dengan sangat ini, baik ya. Tapi jangan buru-buru menyalahkan diri kita sendiri. Iya, karena kadang Iya, jangan kita berpikir wah gara-gara saya ajakin nih makanya kemudian malah jadi bunuh diri komplit. Ya, kalau nggak kita ajakin mungkin sebelumnya juga sudah meninggal. karena Jangan. saya punya teman juga, mau sedikit share di sini. Temannya teman saya itu mengalami masalah dalam hidupnya gitu. Jadi dia sudah melakukan percobaan bunuh diri. Sebelumnya teman saya yang menasihati dia, bukan menasihati sih, maksudnya saya mensupport gitu. Tiba-tiba dia kejadian lah bunuh diri. Jadi dia ngerasa bersalah banget, malah menjadi Nah, itu justru butuh intervensi. Ya, buat orang yang pernah menjadi caregiver atau orang-orang yang ditinggalkan, ya, itu butuh dibantu, ya, supaya kemudian tidak istilahnya menular, ya. Nah, kita sendiri merasakan kesedihan itu dan kita ingin justru ikut nih, ya kan? Jadi jatuhnya kita yang depresi, menyalahkan diri sendiri, kemudian ada keinginan bunuh diri. Ada yang namanya copycat suicide, tapi kayak waktunya kita nggak akan bisa ya, gapai sekarang. Tapi istilahnya kalau kita nih sering menyaksikan kejadian bunuh diri, apakah itu di TV atau ada orang iseng ngirimin videonya di ini, itu berbahaya. Ya kan, itu memicu hal itu. Tuh misalnya kejadian kalau di Bali kemarin kan ada yang masalah keluarga akhirnya bunuh diri. Nah, orang-orang yang mempunyai masalah keluarga lain itu akhirnya terinspirasi, oh kalau gitu bunuh diri aja nih, ya, dan sebagainya. Jadi hati-hati juga memberitakan soal kejadian bunuh diri. Dan biasanya dari kebanyakan yang kejadian nih, Dok, malah netizen ini menyalahkan si yang melakukan itu. Tapi seperti tadi, kalau mendapatkan pertolongan ya kan itu bisa dicegah nih. Misalnya kalau boleh nih sharing supaya nggak orang pill shaming ya. Kalau Ardan apa nih obatnya yang diminum? Tunggu sebentar. Escitalopram, lamotrigine, aripiprazol, sama clobazam. Nah, ya kan untuk bipolar gitu ya. Nah, misalnya hal itu yang membantu ya moodnya untuk tidak kemudian jatuh dalam fase depresi dan jadi ingin bunuh diri, itu escitalopramnya. Ya kan? Jadi kalau misalnya suicidal muncul paling ya kan itu yang perlu ditambah. Nah, seperti itu ya. Jadi apapun itu asal dibantu kita akan bisa mendapatkan hal yang lebih baik. Pulihlah dalam hidup kita ya. Gitu. Jadi kita harus waspada ya kan? Kita harus waspada, aware dengan sekitar kita, maka itu juga bisa kita pulihkan ya kan? Kita bisa mencegah hal itu. Gitu barangkali. Saya mau nanya sama Bapak operator kita nih. Berapa menit lagi karena monitornya hilang. Tapi tenang, masih live, tenang. Masih live. Nggak apa-apa. Kayaknya udah ini ya. Kita closing aja deh ya. Kita lanjutin. Kan Suicide Awareness Month. Jadi satu bulan. Tapi dengan topik-topik yang agak berbeda lah nantinya. Ya kan? Nanti juga kita ada ya Zoom khusus untuk itu ya. Dari teman baik. Kita ada nih buat. Nah ini ada hubungannya. Banyak kan orang bermasalah tuh awalnya masalahnya relationship. Relationship. Kenapa saya ketemu pasangan yang begitu lagi nih? Ya kan? Misalnya yang apa ya? Yang keras, ya kan? Sampai kekerasan dalam masa pacaran. Selesai dari itu, situ dapat lagi yang begitu. Ternyata dicari-cari, masa kecil saya juga begitu tuh. Ayah saya, dan sebagainya. Jadi kita kupas tuntas tuh besok. Jadi teman-teman yang minat tentang hal itu, ya inner child hubungannya dengan kenapa sih itu mempengaruhi preferensi pemilihan pasangan kita, ya kan, dan bagaimana kemudian lepas dari hal itu, dari toxic relationship tadi. Nah, bisa ya ikuti ya caranya. Di saya belum posting nih di Perteman Baik ya. Di Perteman Baik ada caranya, tuh posternya. Nanti posternya yang udah dipost di Teman Baik itu di-share di story kalian, tag Berteman Baik dan langsung kirim screenshotnya itu ke hotline Teman Baik. Jadi biar langsung dapat link Zoom-nya gitu. Iya, nanti saya kirimin free link Zoom-nya. Free ya. Free.
Oh ini besok tentang inner child dok. Iya betul. Iya betul. Jam berapa? Jam 7 WITA. Jam 7 waktu Jam 7 Bali. WITA, Jadi jam Jam 6 WIB ya. 6 WIB, WIB, jam jam 8 WIB. WIT. Nah, itu. Oke, habis ini saya tergerak nih mau posting posternya ya. Sayangnya nggak sempat nih tadi, ya kan? Jadi saya posting posternya atau di berteman baik. Jadi yang di tag ya bisa berteman baik atau boleh tag saya ya. Selain berteman baik, senang juga ya kan? Iya. Itu deh kayaknya ya. Oke. Kita closing. Oke. Cukup sekian. Udah aja kayak gitu. Episode 10 ini benar-benar menarik banget dan ini dalam rangka ini selama sebulan kita angkat topik ini gimana? Yang berhubungan dengan itu. Apa Yang itu? Apa itu ketawa? Dia bunuh diri. Ada efek ketawanya ternyata. Jadi kalau yang khusus untuk tema World Suicide Prevention Day itu Ya, benar ya? ya. Itu ada di tanggal 13 September nanti di Zoom-nya, Zoom ya, jam minggu 7 depan ya, malam. bukan yang besok. Itu khusus tuh 1 minute to, To save listen. life. Oh ya, to Rilis. save lives. Rilis. To save lives. jadi ini 1 menit Hai, untuk mendengarkan. Waktunya habis nih kita. Bye friends. Oke, Bye-bye, thank you my guys for friends. menyaksikan. Bye. See you next week. Bye-bye. Bye.